Komisi Pemilihan Umum memperpanjang pendaftaran pilkada di 28 kabupaten kota. Perpanjangan pendaftaran dilakukan karena di daerah tersebut hanya memiliki satu bakal paslon. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Nadia Hutagalung dan juru kamera Veriska Immanuel dari KPU Jakarta. Nadia, KPU akhirnya memperpanjang masa pendaftaran untuk kabupaten kota yang hanya memiliki satu bakal paslon. Ini bagaimana hingga saat ini? Apakah sudah ada paslon yang menyusul untuk mendaftar? Ya, Cikal dan juga pemirsa, sekitar 5 hari yang lalu saat penutupan pendaftaran Pilkada Serentak 2020, total sudah ada sekitar 687 bakal pasangan calon atau bapaslon yang terdaftar dalam Pilkada 2020. Namun sampai saat ini, seperti yang Anda katakan tadi, KPU memperpanjang masa pendaftaran Pilkada di 28 kabupaten kota. Hal itu karena di 28 kabupaten kota tersebut hanya memiliki satu bakal pasangan calon atau calon tunggal saja, sehingga KPU memperpanjang masa pendaftaran pilkada yaitu selama 3 hari sejak kemarin 11 September hingga besok 13 September 2020. Dan untuk perpanjangan pendaftaran ini sendiri juga sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi di 2016 silam yang menyatakan bahwasanya apabila di sejumlah daerah ini hanya memiliki satu bakal pasangan calon atau calon tunggal, dan kemudian KPU sudah mengupayakan berbagai hal dan dalam batas waktu yang ditentukan tidak juga bertambah, maka KPU diperbolehkan untuk memperpanjang masa pendaftaran pilkada tersebut. Informasi selanjutnya, Cikal, untuk tahapan selanjutnya di Pilkada 2020 ini nantinya di 26 September 2020 akan berlangsung kampanye yang berlangsung sejak 26 September hingga 5 Desember 2020, dan tahapan tersebut juga dibagi menjadi 3, yaitu secara tatap muka, kemudian debat perseorangan, dan kemudian juga kampanye di media sosial. Namun untuk kampanye di media sosial sendiri ini belum bisa dipastikan karena pihak KPU sendiri berencana akan menghapus kampanye melalui media sosial, mengingat sebenarnya hanya diperbolehkan di media massa saja. Dan untuk kampanye secara tatap muka ini hanya diperbolehkan diikuti oleh sebanyak 100 orang saja dan hanya dalam 1 kali pertemuan. Dan sisanya dianjurkan untuk dilakukan secara daring. Untuk kampanye secara fisik ini memang dikatakan harus tetap dilakukan karena hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Untuk selanjutnya nantinya di pemilihan di TPS pada tanggal 9 Desember 2020 juga sudah disiapkan sejumlah aturan untuk protokol COVID-19, yaitu adalah untuk diberikan sarung tangan bagi para pemilih, kemudian juga disediakan untuk tempat pencuci tangan dan juga pemeriksaan suhu tubuh. Dan nantinya ini untuk tanda tinta di jari pada saat melakukan pemilihan nantinya tidak lagi dicelupkan, melainkan akan diteteskan oleh petugas di tempat. Kemudian juga untuk jumlah pemilih nantinya di masing-masing TPS ini hanya maksimal yaitu sebanyak 500 orang. Kemudian seluruh petugas juga diwajibkan untuk diperiksa atau dilakukan rapid test terlebih dahulu, dan juga nantinya untuk lokasi pemilihan ataupun di bilik pemilihan akan dilakukan penyemprotan disinfektan serta juga dilakukan penjagaan jarak, juga diwajibkan untuk menggunakan masker dan juga face shield. Memang sejumlah pihak meminta agar Pilkada Serentak 2020 ini ditunda mengingat untuk di masa pandemi ini dan saat ini juga kasus positif COVID-19 semakin meningkat. Apalagi sejumlah bapaslon yang telah mendaftar juga dinyatakan ada yang terjangkit COVID-19. Kemudian juga bahkan sejumlah petugas di daerah, salah satunya seperti di Boyolali, ini ada sekitar 96 petugas yang dinyatakan positif COVID-19. Dan jika kita melihat pada saat pendaftaran yang telah berlangsung juga sebagian bapaslon ada yang tidak menaati protokol COVID-19. Hal itu karena pada saat pendaftaran membawa sejumlah massa saat melakukan pendaftaran. Dan kemudian dari pihak KPU ataupun maksud kami dari pihak Bawaslu sendiri ini menyatakan hanya akan memberikan sanksi secara administrasi, namun secara pidana ini diserahkan kepada pihak yang berwenang atau kepada pihak kepolisian. Dan juga dikatakan oleh pihak KPU dan Bawaslu apabila untuk pendaftaran ini ditunda begitu akan memunculkan sejumlah masalah, terutama untuk penyelenggaraan pemerintahan ataupun juga pengelolaan anggaran, sehingga pilkada
serentak 2020 ini dinyatakan harus tetap dijalankan agar roda pemerintahan tetap berlangsung dan juga dikatakan belum diketahui pandemi COVID-19 ini akan berakhir kapan. Cikal, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nadia. Selamat bertugas kembali.